Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Wa anfila azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang kembali memampukan saya dan antum di salah satu ibadah terbesar dalam agama kita, yakni menuntut ilmu syar'i, sebagai indikator juga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginformasikan bahwa tanda-tanda seorang diinginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan satu karunia yang tidak mungkin diberikan kepada yang lainnya, yaitu ilmu syar'i. Di antaranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan atasnya, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan banyak cara, teman-teman, untuk Allah Subhanahu wa taala memahamkan seorang agama Islam. Mungkin di antara kita sebelum di tempat ini, di tempat-tempat yang lain, bukan kita merendahkan tempat yang lain, artinya tidak disediakan sebagaimana di sini porsi di mana kita untuk memahami agama kita. Dengan satu dan berbagai macam alasan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini, dan Allah pula mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Barangkali ini menjadi kabar gembira, busro, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semoga dengan ini sebagai indikator Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi baik, yakni dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Karena dalam Islam, ikhwan azakumullah, perlu antum ketahui, tidak pernah dikenal dengan istilah ilmu laduni, itu tidak ada. Ya. Ilmu laduni, ilmu yang tidak perlu belajar, orangnya langsung paham, nggak ada. Nabi aja nggak begitu, ya. Dan tidak ada manusia yang lebih tinggi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal, baik dari penciptaannya, baik dari kesempurnaan imannya dan semisal. Nggak ada yang lebih tinggi dari Rasulullah, tapi tetap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menempuh jalur itu yang katanya ilmu laduni. Nggak perlu belajar, berdiam diri langsung paham, nggak ada. 23 tahun Nabi SAW tanda kutip menuntut ilmu kepada malaikat Jibril, tanda kutip, ya. Artinya ini menjadikan dalil, ikhwani fillah azakumullah, gak ada manusia yang lahir dalam keadaan langsung paham bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, dan terakhir bahasan kita bagaimana kita memperlakukan Nabi SAW sebagai seorang hamba dan sebagai seorang Rasul. Oh, ternyata beliau hanya manusia biasa di satu sisi, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madorot. Sudah belajar itu. Satu sisi beliau seorang Rasul yang wajib diikuti, yang ketika kita bilang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka konsekuensinya apa? 4 kemarin, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi. Ngerti, tidak, mudeng, tidak, paham, tidak. Kalau itu datang dari Nabi, yakini, ya. Meskipun nggak bisa dicerna oleh akal sehat kita.
Ya, maka ketika ada orang yang mengatakan semuanya nggak masuk akal, maka ketika Anda sakit mata, maka suntiklah mata Anda. Nah, mata Anda yang sakit, ya, jangan bagian belakang yang disuntik, tidak nyambung. Yang sakit adalah mata, maka yang disuntik adalah mata. Lakukan itu kepada orang-orang yang selalu mengkritik Islam, bahwa ini tidak nyambung, ya. Apa urusannya ini dengan ini dan semisalnya. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Maka kita lanjutkan materi kita di 4 antum murajaah saja, ya. Di antaranya itu tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu naha anhu wa zajar wa amruhu fima amar wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan kecuali apa yang beliau syariatkan. Dan kemarin kita sudah katakan ikhwan penting, ya. Ada 4 hal yang dalam kita beragama jangan pernah merubah apa saja kemarin? Jiji. Apa, Bu? Jangan pernah merubah jenis. Ya, kalau sudah jenisnya kambing ya kambing, ya. Misal orang akikah pakai kebo, lebih mahal, sapi lebih mahal. Bukan masalah lebih mahal. Nabi akikah menggunakan jenis hewan dari kambing, sudah lakukan itu. Jangan dimodifikasi. Lalu jangan pernah merubah jumlah. Kalau udah 2 rakaat, 2 rakaat. 11 rakaat, 11 rakaat. Gampangannya begitu. Ya, zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Zikir 33, 33, 33. Lebih dari itu jangan lakukan di situ. Sederhana kok. Antum mau zikir 1000 kali, silakan. Tapi jangan zikir ba'da sholat. Kenapa? Karena zikir ba'da sholat diajari oleh nabinya adalah 33, 33, 33. Ya. Anda kalau mau istighfar 1000 kali silakan, tapi jangan ba'da sholat, karena ba'da sholat zikirnya cuma 3 kali, gampang, ya. Jadi ini ikhwan, jangan merubah jumlah apa yang sudah Nabi tetapkan jumlahnya segitu, ya. Atau yang lainnya, perkara-perkara lainnya. Lalu jangan merubah apa kemarin? Waktu. Sudah waktunya jam itu, detik itu, ya sudah lakukan seperti itu. Yang keempat kemarin jangan merubah tata cara atau kaifiyah. Sholat diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, lakukan seperti itu, ya. Jangan adalah saya sih biar nggak sempit-sempitan, saya dari salam dulu, karena kalau duduk tahiyat akhir itu apa namanya, berdesekan, ya. Tahiyat akhir itu kan kadang yang gemuk-gemuk itu nudukin kita itu karena dia lewang, ya. Padahal tidak apa-apa kalau memang dia berakhir pada menzolimi orang lain, duduknya biasa seperti tahiyat pertama, tidak masalah sebetulnya, ya. Ada uzur di dia yang semisalnya, Islam mudah. Dan seterusnya teman-teman azakumullah. Yang 4 tadi terapkan dalam semua ibadah, mau sholat, mau zakat, mau puasa semisalnya, ya. Makanya ada orang-orang yang coba menghafal Quran misalkan dari Al-Fatihah ayat ke-7 ke-6, tidak boleh. Karena tartibnya sudah dari 1 ke 7. Wah, ini untuk melatih hafalan, bukan masalah kuat dan melatih hafalan, masalahnya tartibnya adalah seperti itu. Kurang lebih begitu. Baik, ikhwan bila azakumullah, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, ya, masih di hadis yang kedua dari bab, ya, bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan Allah ampuni dengan sebab tauhidnya seseorang, ya. Kita lagi bicara bahwa dosa-dosa sebesar dan setinggi apapun, sebesar apapun, jika berhadapan dengan tauhid maka dia akan kalah. Dia akan kalah secara berat dan Allah akan mengampuninya. Di antaranya hadis yang sedang kita jelaskan ini nanti di akhirnya, ya. Di situ Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menginformasikan barang siapa yang bersaksi dengan hati dan lisannya, dia mengucapkan dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Sekutu bagi Allah, sekutu itu bantuan, ya. Yang namanya sekutu itu bahasa kita bantuan atau ada andil orang lain, ya. Allah itu tidak punya sekutu, baik dalam menciptakan alam semesta, baik dalam mengatur alam semesta, baik dalam menguasai alam semesta. Allah tidak butuh sekutu. Perhatikan ini. Makanya wahdahu la syarikalah.
Dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah. Yang dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini kun, jadilah Isa, maka wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan Allah tiupkan ruh kepada rahim Maryam. Wal jannatu haqqun, dan surga itu ada. Kemarin sudah kita jelaskan, surga telah ada. Hanya penghuninya sudah ada belum? Belum. Yang kemarin hanya gambaran-gambaran yang dilihat Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj. Beliau melihat penghuni neraka isinya seperti apa, jenis siksaannya, surga pun seperti apa, jenis kenikmatannya, ya, semisalnya. Dan berbicara masalah surga, ikhwan, kita masih bicara masalah surga. Allah sediakan surga ada 8 pintu. Saya agak ringkaskan ya, karena kita ngejar dalil yang ketiga ini. Ini bagus dalil yang ketiga. Bicara masalah surga, ikhwan, Allah tahu, dan ini sering saya ulang-ulang, ibu-ibu barangkali tidak dapat materi ini, karena ini materi saya sampaikan di khutbah Jumat, ya. Sama Bu, Pak, Allah tahu kita ini kan porsi kita dalam potensi kita beda-beda, ya. Ada orang yang lambungnya kuat nahan lapar, nahan haus, maka mungkin dia masuk surga dari pintu Ar-Royan, puasa, ya. Suruh bangun malam, ampun dia. Bahasa Cirebonnya kebluknya luar biasa. Ya. Ada petasan atau mungkin bom aja dia tidak bangun. Ya, saking itu susah intinya judulnya. Bangun malam ya ampun-ampunan sih dah. Tapi giliran puasa Senin Kemis, bahkan puasa Ayamul, bahkan dia meningkat ke itu puasa apa namanya? Yang sehari puasa sehari enggak. Puasa Daud pun dia sanggup semisalnya. Tapi suruh sholat malam tidak bisa. Ada yang kuat bangun malam, Masya Allah, otomatis sudah jam 2 tuh melek, dah melotot mata, tidak ngantuk lagi, sholat di 11 rakaat. Dan itu dilakukan rutin, tapi giliran suruh puasa, ampun-ampunan dia, ya, deg-deg jam 8 aja sudah deg-deg, nggak ada yang masuk. Gampangnya seperti itu. Kalau puasa sunnah maksudnya, kalau puasa wajib ya nggak bisa, ya. Artinya ikhwan fillah, manusia itu berbeda, tafawut, berlebih kurang, ya. Ada yang Masya Allah mungkin sholat malamnya jalan, ya, puasanya jalan, giliran suruh ngeluarin hartanya, la haula wala quwata illa billah, ya, bakhilnya luar biasa. Ada yang seperti itu. Ada yang susah-susah, puasa Senin Kemisnya tumbang, sholat malamnya tumbang, giliran suruh sedekah dia lancar. Manusia itu begitu. Sama seperti sahabat Nabi, Pak, Bu, teman-teman semua. Beda-beda. Antum jangan nanya Abu Hurairah sedekahnya mana ya. Saya tidak dapat riwayat Abu Hurairah. Yang buat makan aja susah, beliau sampai pingsan. Antum nanya sedekahnya Abu Hurairah, tidak bisa. Paham? Tapi dia menjadi manusia yang paling banyak menghafal hadisnya Nabi, lebih dari istri-istrinya Nabi. Manusia yang paling banyak sepanjang sejarah Islam sampai hari kiamat, yang paling banyak menghafal hadisnya Nabi ya Abu Hurairah. Jangan antum nanya mana hebatnya Abu Hurairah di medan perang. Ada. Mana hebatnya Abu Hurairah dalam sedekah? Yang makan aja dia nggak bisa sampai pingsan. Ya, jangan nanya itu. Antum nanya Khalid bin Walid mana sedekahnya, ya? Mana hafalan hadis dari Khalid bin Walid kok cuma hitungan jari? Ya memang paknya nggak di situ. Antum tanya dia perang mana? Ya ratusan peperangan dia jadi panglima. Masuk surga dari segi itu. Sama, kita pun sama Pak Bu. Punyalah potensi masing-masing di situ sudah. Antum nggak usah musingin, saya mau jadi ustaz, pahalanya begini, seterusnya, ya. Saya mau jadi ini, ya. Antum apa nih potensinya, ya? Saya ustaz masih punya orang tua misalkan, ya sudah antum masuk situ, paling gampang lagi, ya. Antum jadi karyawan, saat orang tua saya dua-duanya udah wafat, ya. Saya pun nggak bisa dakwah, paling bisa nge-share kajian aja tuh di YouTube, kita direkam share, jangan dianggap remeh, Pak, ya. Ada orang dapat hidayah karena antum, kata Nabi, li ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja dapat hidayah lewat Anda, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan termahal saat itu. Untanya sih biasa, warnanya nggak merah. Ya, dia punya kelebihan banyak, ya. Antara yang mampu bertahan tanpa makan minum sebulan, atau biasa paling sepekan 2 pekan. Dia sanggup sebulan, dari segi kekuatan fitness banyak.
Diibaratkan orang yang memberikan hidayah kepada orang lain, ikhwan fillah azakumullah, dia lebih baik daripada unta. Belum hadis Nabi SAW, mandala ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, ya, falahu ajrun, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Gampang, saya cuma bisa yang nge-share, lakukan, sudah. Ya, antum bisanya nyetekin kipas, ya udah laksanakan. Antum bisanya nyalain mic, laksanakan. Ya, antum bisanya apa dalam agama ini, sudah laksanakan itu ikhwani fillah. Karena Abu Hurairah tidak masuk surga dari jihadnya, Abu Hurairah tidak masuk surga dari sedekahnya. Antum ketahui, ya. Sahabat begitu, punya potensi masing-masing yang memang mereka bisa gali di diri mereka. Allah tahu, maka disediakan 8 pintu surga. Karena kita semua tidak bisa masuk surga dari pintu puasa. Saya termasuk yang ampun dalam puasa tuh. Jujur aja, ampun saya puasa tuh. Senin Kemis, apalagi suruh Daud, aduh. Ya, deg-deg. Jam 9, tadi ditanya Mas Gilang, apa yang dirasa? Kempong. Tadi beliau nanya, saya perhatikan apa yang dirasa, Ustaz? Kempong. Ya, belum sarapan saya. Artinya ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, kita punya kelemahan dan punya hal yang bisa kita unggulkan. Yang mungkin antum tidak tahu apa yang bisa saya unggulkan. Saya pun tidak tahu, ternyata antum di rumah masya Allah nggak tinggal setiap mau tidur baca Quran. Ada sahabat Nabi SAW yang diinformasikan oleh Rasulullah, ya, sayati alaina rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kita laki-laki dari ahli surga. Datang orang itu, sedekahnya tidak kelihatan, jihad pun nggak nonjol, nggak ada lah cerita tentang dia tuh nggak ada, bahkan namanya aja udah disebut loh, ya, sampai detik ini namanya sahabat ini nggak disebut oleh Rasulullah SAW, nggak ada, nggak tahu sampai, tapi dikata Nabi akan datang kepada kita laki-laki dari ahli surga. Dia datang nongol. Besoknya Nabi bilang gitu lagi, 3 kali Nabi SAW menyebut dia ahli surga. Maka ada sahabat penasaran, karena nggak mungkin Nabi ngomong sesuatu yang salah, ya, apalagi sampai berulang-ulang dia ahli surga. Maka dia cari alasan, sahabat ini yang nyuntit, ya, tapi cari alasan, saya mau nginep sih di rumah kamu. Ya mungkin alasan-alasan yang syar'i gimana. Tujuannya satu, ingin ngawasin, jangan-jangan di rumah dia nginfakin emas terus. Jangan-jangan di rumah dia dari mulai ba'da isya sampai subuh sholat malam. Jangan-jangan itu, sehingga mau ditelisik. Karena Nabi bilang dia ahli surga. 1 malam, batasnya tamu kan 3 malam, 3 hari, ya. Lagi setelah 3 hari itu antum nggak wajib nyuguhi dia lagi, sudah. Syukur ya kalau memang antum mampu laksanakan. Karena bagaimanapun ikhwah, masalah tamu ini penting. Antum hormati tamu, baik yang berberan sampai tidak berberan. Karena ada orang tuh menghormati tamu yang hebat-hebat aja. Saya datang ini, tapi kalau yang lain datang biasa, tidak boleh. Ikhwan fillah azakumullah, ya, ketika kita bahas ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, ya, akan diikat dengan keimanan dan keimanan pada Allah dan hari akhir. Tapi bukan materi kita yang menjelaskan itu. Kembali, orang tadi melihat di dalam rumahnya malam biasa normal-normal aja, ya, pada isya dia tidur, nanti bangun untuk sholat malam, sekedarnya biasa lah, nggak ada yang hebat bagi dia. Akhirnya di hari ketiga dia jujur, saya kesini sebenarnya mau tahu kamu nih mengamalkan apa sampai Nabi mengabarkan kamu termasuk ahli surga. Masalahnya dia pun heran, saya nggak ngelakuin apa-apa, kamu tahu di sini udah 3 hari, ya, siang saya biasa kayak manusia biasa, malam pun saya biasa tidur biasa, ya. Cuman dia bilang, perhatikan ini kan, ya, cuman memang setiap mau tidur, kecil banget ini perkaranya nih, ya, setiap mau tidur, satu, dia menghilangkan rasa hasad di hatinya. Semua yang bersalah pada dia maafkan. Tidak ada dendam. Jadi tidur itu dia dalam kondisi hati yang tidak bawa dendam, tidak bawa amarah, itu aja sudah. Jadi mudah memaafkan orang lain. Lah dijamin masuk surga, ikhwan. Ya, ternyata dia tidak jihad yang hebat gimana tuh. Maka namanya tadi tidak disebut. Gak ada tahu namanya, ya. Dia tidak ada riwayatnya kayak Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kayak Umar, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan yang miliar. Jadi maksud saya, ikhwan azakumullah,
punyalah sesuatu, ini saya ulang-ulang, punyalah sesuatu yang antum nanti kalau di depan Allah antum bisa unggulkan. Setiap mau tidur, ya Allah saya baca satu ayat. Setiap mau tidur sampai saya mati saya baca satu ayat. Jangan diremehkan. Ya, apa saja ikhwan fillah azakumullah. Ini poin ketiga dari masalah surga. Yang pertama, surga telah ada. Yang kedua, bahwa surga itu belum ada penghuninya. Yang ketiga, bahwa pintu surga ada 8. Berbeda dengan pintu neraka ada berapa? 7. Ya, menunjukkan bahwa rahmat Allah jauh lebih banyak daripada kemarahannya Allah. Yang keempat, ikhwani fillah, berbicara masalah surga. Surga itu mudah dimasuki. Surga itu kata Nabi mudah dimasuki. Perhatikan, ini penting. Ya. Sering juga saya tekankan, antum jangan berpikiran bahwa surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang bisa bangun pesantren. Antum salah. Ya. Kasihan nanti modelan Abu Hurairah nggak bisa masuk surga. Kalau tolak ukurnya surga hanya bisa dimasuki dengan uang yang banyak yang disedekahkan, salah antum. Ya, kalau surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang sudah berhaji, antum salah besar. Ya, salah satunya ya itu rukun Islam kita misalnya. Ya, tapi itu bukan hal yang paling pokok dalam agama. Artinya bukan dengan itu saja, banyak perkara lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa naru mithlu dzalik. Ya. Nah, di sini sahih dari Nabi yang mulia SAW, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu kata Nabi lebih dekat daripada tali sendal kalian, wa naru mithlu dzalik. Ya. Begitupun neraka. Ada ulama dari mazhab Syafi'i namanya Syekh Mustafa Al-Bagho. Beliau mensarah hadis ini, dia menjelaskan hadis ini, di antara yang beliau katakan adalah ya, hadhihi kinayatun. Ini sebuah umpama saja dari Nabi. An suhuli dukhuli al-jannah, tentang mudahnya orang memasuki surga. Bukan surga ada di dekat tali sendal kita, bukan. Gambaran dari Nabi bahwa surga itu mudah untuk dimasuki oleh seorang. Kita buktikan ikhwan. Saya pelankan pembahasan ini, ya, supaya dari sekarang antum berpikir apapun yang bisa kita lakukan, barangkali itu yang masukkan kita ke dalam surga. Baik, ya. Sambil contoh-contoh yang nggak pakai modal, satu, dan nggak perlu mengeluarkan tenaga yang besar, nggak pakai modal dan nggak perlu tenaga yang besar. Kalau saya bilang himbau, ayo teman-teman di handmade, kita haji semua Allahumma amin, kita katakan seperti itu. Tapi akan ada yang berteriak, Ustaz, bulanan saya saja kurang. Akan ada yang berteriak, teman-teman yuk masuk surga, kita bangun masjid di tempat masing-masing. Ustaz, cuma duitnya cukup tuku semen 1 sak. Akan ada yang berteriak begitu, gampangannya begitu. Ya, teman-teman, kita bangun ya ponpes untuk anak yatim piatu khusus, misalkan. Akan banyak yang berteriak, Cingdi. Sekarang saya akan bawakan ke antum perkara-perkara yang bahkan nggak berdana sekalipun. Yang kedua, maksudnya antum nggak bisa alasan lagi nantinya. Ya, kalau saya ajak haji, ada alasannya, beli duit. Kalau saya ajak sedekah, gampangannya untuk saya aja kurang. Meskipun antum nggak boleh begitu. Ya, saya kasih ilmu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an pada antum. Syekh yang datang ke tempat antum kemarin, Syekh Abdurrahman Al-Musaikhi, beliau bercerita kepada kami, ikhwan fillah, di parkiran sini, beliau cerita, ya, bagaimana tentang perusahaan ayam di Arab Saudi, Al-Baik. Kita dengar ya, Al-Baik. Kalau yang di Majasem sih itu apa? Labaik. Saya kemarin ditegur Fafa, itu sih ketuker Ustaz katanya. Yang di Arab itu Al-Baik, kalau yang di Cirebon Labaik. Nah ini Al-Baik ceritanya. Yang kalau orang haji umroh, terus hadiahnya di hotelnya, di mobilnya sudah disediakan itu tuh. Ya, dan dia kan mirip Zam-Zam, dibawa ke seluruh penjuru dunia sebagai oleh. Baik, ya. Dan gak ada yang bisa mengungguli dia. Banyak ayam-ayam di sana tuh banyak, tapi gak ada yang bisa mengungguli nih Al-Baik. Ya, artinya dibawa oleh-oleh itu ke seluruh penjuru dunia. Gak ada loh oleh-oleh yang dibawa ke seluruh penjuru dunia. Silakan cari antum di seluruh negara. Ya. Ada satu rahasia yang diungkapkan, dan ini baru ketahuan oleh keturunannya setelah orang tuanya wafat. Orang tuanya wafat, ada orang-orang yang biasa dapat sedekah dari Al-Baik ini.
Singkat cerita ya, anak-anaknya tidak tahu, ternyata sembunyi-sembunyi bapaknya ini sedekah. Hebat, bayangkan ya, bapaknya sedekah, anaknya saja tidak tahu. Tapi kan ada orang-orang biasa dikasih, betul? Begitu meninggal, ya dia tidak ada kasih, berarti kan anak-anaknya tidak tahu. Ada proses yang tersembunyi dalam penggandaan harta dan keberkahannya ini. Ya, akhirnya diceritakan kepada anaknya bahwa bapaknya itu dulu, perhatikan ikhwan, ya, antum gaji 1 juta, sisihkan sepersekian. 1 juta sisihkan aja 1.000 sudah. Barangkali 10.000 terlalu besar. Ya 10.000 sebenarnya kalau dibanding 1 juta insya Allah cukup lah. Ya, anggaplah 1.000 antum dari 1 juta. Ternyata keluarga ini, bos ini, setiap penjualan Al-Baik dia sisihkan 1%. 1% kecil banget. Ya, 1% dari setiap penjualan yang ada dia sisihkan, disedekahkan. Terus begitu. Ya, nah, sekarang dia ada yang bisa mengalahkan ini ayam. Dibawa ke seluruh penjuru dunia oleh-oleh, ada yang bawa 10, ada yang bawa 5 semisalnya. Belum yang di sananya maksudnya. Dan yang datang itu semua travel itu menyediakan itu ayam, tidak ada yang lain. Paham? Ya, sama anaknya, oh kalau begitu kita tambahkan menjadi 2%. Sama anaknya justru ditambahkan 2%. Maka jadilah sekarang Al-Baik itu. Ikhwan fillah azakumullah. Antum jangan bilang, Ustaz, duitnya juga bisa sedikit. Ya kalau gajian 1 juta jangan 500 buat sedekah. Antum konyol seperti itu. Ya, kalau antum gajinya 1 juta, ya sisihkan 10.000, sisihkan 5.000, tapi antum rutin. Sudah bikin di rumah, nanti sedang ngumpul ya kan nggak mungkin antum sedekahkan tiap hari, barangkali kan ya sempat waktu antum kumpulkan 1.000. Tapi sudah setiap gajian, antum gajian 25. Tanggal 25, jangan besoknya. Barangkali keburu sedot yang lain-lain dulu. Ya, antum tanggal 25 juga sudah sisihkan, sudah ini masuk kotak. Ya, ini masuk ke celengan antum di rumah, antum serahkan mau ke pondok yatim, mau mana saja terserah antum. Mau antum kasihkan ke masjid lagi bangun. Ya, alhamdulillah ternyata sebulan dapat 50.000. Dan masjid yang lagi bangun, bangunannya antum belikan 1 sak semen. Itu ikhwan. Ya, ini belajar dari situ. Jadi tidak perlu antum jadi kaya, jadi bos dulu. Ya, ya syukur-syukur kalau bisa seperti artinya ikhwani fillah azakumullah, ini penting. Ya, sampai apa tadi tuh? Oh, surga. Ya, masuk surga macam-macam. Bahkan dengan perkara-perkara yang nggak butuh biaya. Dalam kitab Sahih Qasas, ikhwan azakumullah, Nabi SAW menceritakan, ini kan tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga. Ya, ada laki-laki yang ternyata masuk surga dan dia tidak melakukan amalan besar. Israiliyat, kisah ini kisah Israiliyat di zaman Nabi SAW sebelum diutusnya beliau. Laki-laki yang masuk surga karena menyingkirkan ranting dari jalan. Butuh berapa ranting dari jalan? Butuh berapa dana untuk menyingkirkan ranting dari jalan, Pak Bos? Gak ada. Butuh tenaga yang berapa? Gak ada. Tapi dia dijamin masuk surga. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Cuman kita ikhwan, kadang yang kecil cuma begitu. Cuma paku lah, cuman kalau ada yang lagi darurat nginjek paku itu kendaraannya kempes kan repot juga, ya. Jadi jangan jadi manusia yang kecil ini, enggak. Kata Nabi SAW, rubba amalin saghirin tukabiru an-niyah. Berapa banyak amalan itu kecil, ya, tapi besar karena niatnya. Dia nyumbang cuma 1 sak, tapi dia niat azam dalam hati, ya Allah, kalau saya punya uang lebih, saya akan sumbang 100 sak. Tapi qadar Allah saya mampunya 1 sak. Maka dia dinilai yang mana? 1 sak atau 100 sak? 100 sak. Innamal a'malu bin niat. Kata Nabi, berapa banyak amalan yang kecil, tapi pahalanya besar dengan sebab niatnya yang besar. Paham? Enggak perlu biaya juga. Ya. Atau kata Nabi, berapa banyak amalan yang besar, amalan besar, bangun masjid sendirian dari genteng memolonya sampai pondasi terendah, duit dia enggak boleh ada yang lain yang masuk. Ya. Sampai keset-kesetnya, pokoknya enggak mau. Tapi niatnya kerdil, ingin dibeginikan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berapa banyak amalan yang besar, pahalanya kecil karena niatnya yang kecil. Kembali juga ke niat, ikhwani fillah azakumullah. Kita buktikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bahwa surga itu mudah dimasuki, di antara yang sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, ya menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kayak seperti ini nih, ya. Enggak bayar, kita tuh mendatangi. Ustaz, saya enggak paham-paham, enggak ada urusan. Ya. Enggak ada tuntutan sampai harus pinter, sampai jadi dai, enggak ada. Antum datang duduk, itu yang diminta oleh Allah dan Rasul. Paham? Ya. Jadi enggak perlu antum saya sampai harus jadi ustaz, enggak ada yang menuntut antum jadi ustaz. Minimalnya antum ngerti ini haram, ini halal. Oh, ternyata Nabi itu enggak boleh disembah. Oh, ternyata Nabi itu enggak boleh dimintai perkara-perkara yang beliau enggak masuk. Enggak mau, enggak bisa dan semisalnya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, itu surga dan banyak perkara lainnya, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Wahai manusia, ucapkan salam dan berilah kalian makan, ya. Di akhir hadis itu Nabi mengatakan bahwa engkau akan masuk surga dengan selamat. Bolehlah kalau yang ngasih makan barangkali butuh dana. Yang mengucapkan salam kan enggak butuh dana. Dia butuh tenaga pula. Artinya tidak besar lah. Mantum assalamualaikum. Ternyata dijamin juga masuk ke dalam surga. Maka ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jalan masuk surga ini panjang. Ya. Berarti yang keempat tadi, bahwa surga Allah Subhanahu wa taala bisa dimasuki dengan mudah. Begitupun neraka, ya. Cukup satu kisah saya jelaskan ke antum, hati-hati juga bahwa neraka pun sama. Ya Pak, Bu, hati-hati nih. Aja sok cemplang-cemplong dalam bahasa kita, vonis, hati-hati, ya. Islam bukan agama yang serampangan dalam vonis kamu kafir, kamu sesat, kamu bid'ah. Tidak ada dalam agama kita, ya. Ketika ada memang aturan seperti itu, ketika ada informasi kita misalkan bilang Abu Jahal, Abu Lahab pasti masuk neraka, boleh enggak? Ya boleh, ada surat tabat, ya. Abu Thalib pasti masuk neraka, ada hadisnya, dia di akhir hidupnya nggak mau mengucapkan kalimat lain. Gampangannya begitu. Yang tidak ada keterangannya aja sok cemplang-cemplong. Saya kisahkan dua kisah, satu kisah isinya dua orang. Satu ahli taat dan satu ahli maksiat. Ya, ahli taat ini tapi bukan ahli ilmu, dia ahli ibadah saja, rajin ibadahnya. Yang satu maksiat saja. Singkat cerita, yang ahli taat ini menasehati orang yang maksiat. Ya mungkin kayak kita isi sholat sih, isi ngaji sih, jam bolos, bayang ngaji cuma sejam, ya duduk sebentar dan semisalnya. Cuma tidak nurut rupanya orang ini, ya. Akhirnya terlontar dari lisan ahli ibadah ini sesuatu yang memancing murkanya Allah. Perhatikan, dia mengatakan, ya bahasa kita mungkin, kira si angel pisan dijak bener, model begini pasti masuk, hati-hati, wah, ya. Kurang lebih dia mengatakan seperti engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Diajak bener angel, dijak sholat kengelan, disuruh ninggalkan maksiat juga tidak mau. Antum jangan sekali-kali ikhwan, ya, kita saja yang kelihatannya seperti ini kan belum tentu akhirnya. Khalid bin Walid itu kan benci banget kepada Nabi. Ya, jangan jauh-jauh Khalid, Umar bin Khattab itu bencinya luar biasa. Ya. Dia di siang hari keluar dari rumahnya, orang Arab itu aktivitasnya malam, karena siang panas, ya. Keluar itu ketika ada hajat yang darurat, mereka baru keluar siang malam, diantaranya perang, ya. Mau berkelahi, dan hobi mereka memang seperti itu dari zaman jahiliyah. Di antaranya Umar bin Khattab keluar siang, berarti satu, dia ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, dia bawa pedang. Hanya ada dua kemungkinan, dia mau bunuh orang, ya. Dan yang kedua, dia mau perang. Pedangnya bukan pedang kecil, ya pedang perang, ya. Keluar mau apa? Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan dia ketemu dengan teman yang masih kafir. Mau kemana Umar? Ila aina anta ya Umar? Kau mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Bayangkan di siang hari itu dia katakan saya mau bunuh Muhammad. Ya, dia yang telah memisahkan suami dengan istrinya. Dia Muhammad yang memisahkan orang tua dengan anaknya. Dia Muhammad yang memisahkan tali silaturahim dengan saudaranya. Membunuh Muhammad siang ini juga. Sendirian loh dia. Betapa bencinya Umar bin Khattab pada
Rasulullah SAW saat itu, ya, karena dianggap telah memisahkan, karena orang Arab itu ikatannya luar biasa mereka, ya. Jadi dianggapnya Nabi itu memisahkan suami dengan istri, maksudnya itu suaminya Islam, istrinya belum Islam, kan otomatis nggak bisa bareng, ya. Atau orang tuanya belum Islam, anaknya sudah Islam, otomatis mereka sudah misah. Gampangannya begitu. Ini gara-gara Muhammad nih semuanya kacau nih. Bapak dan anak jadi bisa, istri dan suami saya mau bunuh aja biar selesai semuanya, ya. Akhirnya temannya ini bilang, ngapain kamu repot-repot bunuh Muhammad, wong adikmu aja di rumah lagi belajar Al-Quran. Dia kaget, marah, ya. Di rumah, bener ke rumah adiknya, didobrak pintunya, ditampar adiknya, ya. Dan betul adiknya telah masuk Islam. Singkat cerita, ketika dia di depan rumah, dia mendengar sayup-sayup ada yang dibaca di dalam. Maka dia tanyakan, apa yang kalian baca tadi? Barusan saya di luar mendengar kalian membaca sesuatu. Ya, ketakutan tentu adik dan adik mertua, adik iparnya. Begitu tidak baca apa-apa. Enggak, saya dengar dari luar kamu baca sesuatu. Maka terpaksa dikeluarkan, ya, lembaran-lembaran ini, lembaran-lembaran mushaf ini. Di situ dibacakan surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dan seterusnya. Berhenti, kata Umar, akmil. Perhatikan, teruskan. Dia mulai terusik jiwanya karena ini lafadznya ndak umum ini, ya kan indah banget. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an. Semua. Enggak ada manusia bikin begini. Enggak ada syair Arab begini juga. Akmil, kata Umar. Lanjut. Ya. Setelah selesai, di mana Muhammad sekarang? Tambah ketar-ketir kan? Adik dan adik ini ya. Enggak mau ngasih tahu, Umar bentak, di mana Muhammad sekarang? Dia di rumah Arqam di sana, ya, Darul Arqam, tempat pertemuan kaum muslimin, ya. Ini Nabi di sana, Umar ke sana, dan Hamzah melihat Umar datang bawa pedang, sudah tak paham. Orang Arab kalau sudah begitu ya mau bunuh orang, ya. Maka Hamzah pun sudah bersiap, kata Rasulullah tahan. Dan kita lihat mau apa dia, ya. Berdiri depan Rasulullah SAW, jubahnya diginikan oleh Nabi, ya, tarik begini. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Ya, Umar saat itu juga ikhwan fillah azakullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali saya bersaksi engkau adalah Rasul. Bayangin, detik berikutnya dia benci, detik berikutnya dia masuk Islam. Itu hidayah, teman-teman. Maka jangan pernah antum bilang swearing handmade begini aja ngaji boleh begitu. Ya, antum tidak boleh jadi Tuhan untuk orang lain. Gak ada urusan antum ngurusin diri sendiri aja. Salat saya udah benar belum? Baik. Bacaan Al-Quran antum udah benar belum? Urusin orang, ingetin boleh. Jangan memvonis. Ya, cuma ngaji nggak Senin angger beke belum dapat hidayah saja. Orang kalau udah dapat hidayah kayak Umar itu, detik berikutnya bawa pedang, detik berikutnya masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid pun sama. Puluhan peperangan dia ingin membunuh Rasulullah, bahkan di perang Uhud hampir aja dia membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam, jadi panglima besar di Islam, bahkan punya julukan yang nggak dimiliki oleh panglima Islam yang awal-awal. Apa julukan dia? Pedang Allah Saifullah. Dari sini ikhwan bila azakumullah, jangan pernah mudah memvonis juga. Kita tidak tahu akhir hidup seorang. Kembali kedua orang tadi, satunya ahli taat, satunya ahli maksiat. Yang ahli taat ini nyemplong, kamu tidak akan diampuni di hari kiamat, kata Nabi, dua-duanya dihadirkan, ya. Siapa yang mengatakan saya tidak mengampuni, hari ini yang mengatakan itu saya tidak ampuni, dan orang yang divonis tidak diampuni saya ampuni, karena ternyata taubat. Nanti kita akan lewati, ya. Nabi dalam kutip nyumpain 3 orang di perang Uhud, di antaranya 3 orang ini bahkan dikunut nazil sebulan loh. Ya Allah, celakakan dia, binasakan orang ini. Disebut lagi namanya. Ya Allah, celakakan, binasakan Haris, ya, binasakan fulan karena telah melukai kepala beliau. Tidak mempan. Bayangkan,
Ya, maka ikhwan fillah azakumullah, karena Allah tahu 3 orang ini di Fathul Makkah akan masuk Islam. Nabi tidak tahu. Ya, jadi hati-hati dalam posisi ini. Ya, jangan mudah memvonis orang lain. Paham sini ya? Jadi kalau ada yang gampang mengkafirkan, jelas bukan pengajian sunnah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah serampangan dalam kamu kafir, kamu bid'ah, kamu sesat, enggak. Sebelum tegak hujah atas mereka. Baik. Jadi neraka pun mudah untuk orang untuk masuk ke dalamnya. Bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin tidak terpikirkan. Ada orang, kata Nabi SAW, wanita, baik lagi dia, masuk neraka hanya karena seekor kucing. Ya, kucing binatang yang ya dalam artian nggak lebih bermanfaat daripada kambing gitu kan, gampangannya. Ya, kambing bisa dimakan, kambing bisa di banyak hal. Nabi suka kambing semisalnya. Ya. Ada juga wanita baghiyah, wanita pezina yang masuk surga hanya karena seekor anjing yang dia beri minum. Artinya perkara-perkara kecil yang mungkin kita anggap remeh tapi justru masukkan orang dalam surga. Jadi ikhwan fillah azakumullah, wal jannatu hak, surga ini ada dengan segala yang tadi sudah kita jelaskan dan masih panjang bicara masalah surga. Kita lanjutkan aja, wan naru hak, dan begitu pun neraka, sama penjelasannya tadi. Lihat di akhir hadis ini syahid itu penguat dari bab kita. Bab kita kan berbicara tentang adanya dosa-dosa, bahkan semua dosa bisa diampuni dengan sebab tauhid. Lihat di akhir hadis ini. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ya. Tafsirannya dua, ikhwan bila azakumullah. Allah akan masukkan ke dalam surga ala ma kana minal amal sesuai dengan amal. Tafsirannya ada dua. Yang pertama, ya, yang antum tulis. Tafsiran pertama, orang tersebut syarat-syarat masuk surganya sudah terpenuhi. Syarat masuk surga itu yang di atas tuh. Bersaksi bahwasanya Allah itu esa, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Syaratnya bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba dan rasul Allah, bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Syarat-syarat masuk surga ini di antaranya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Barangkali dia mengamalkan sesuatu yang kecil-kecil, apapun amalnya, tapi syarat-syaratnya terpenuhi. Ini makna pertama. Yang kedua, Allah akan memasukkan ke dalam surga karena dia bertauhid, tapi sesuai dengan derajat amalnya masing-masing. Ya. Dan tadi ada yang terluput, surga itu mempunyai beberapa tingkatan, ikhwan fillah azakumullah. Ya, jadi dua tafsiran tadi dulu. Saya ulangi biar antum tidak bingung. Yang pertama, Allah akan memasukkan ke dalam surga karena semua syaratnya sudah terpenuhi. Ya, bersaksi tadi, bersaksi ini, bersaksi itu, bersaksi ini, bersaksi itu. Yang kedua, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, nanti ditempatkan di dalam surga sesuai dengan amalnya. Ya. Tapi dia masuk surganya dengan sebab tauhid dia. Ya. Jadi makanya tauhid disebut syarat masuk surga. Di pertemuan kita yang pertama kali, ya, saya jelaskan ada 8 kenapa kita mesti belajar tauhid. Di antaranya adalah tauhid adalah syarat seorang masuk ke dalam surga. Tadi ada yang terluput teman-teman, pembahasan masalah surga, bahwa surga ini punya tingkat-tingkatan. Ya. Ada yang menyebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan mi'ah darajah, ada 100 tingkatan. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini sahih riwayat Al Imam Bukhari, beliau mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin, a'adahallahu limujahidina fi sabilillah, ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Wa idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Urahu fawqahu arsur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa sungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Ya.
Untuk 100 tingkatan di dalam surga untuk mujahidin saja. Jadi maksudnya di mujahidin ada 100 tingkatan. Nanti orang yang masuk pintu Ar-Royan punya 100 tingkatan. Orang yang masuk surga ini 100 tingkat. Terus misalnya ya. Sebagiannya bilang surga itu punya 6.000 tingkat lebih. Sebagaimana jumlah ayat. Ya. Jadi ada hadis sahih mengatakan bahwa surga punya 100 tingkat. Sebagian ulama mengatakan surga itu lebih dari 6.000 tingkatan. Ya, dalilnya pun sama-sama kuat. Ya, di antara dalil yang mereka gunakan adalah, ya katanya sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Perhatikan di akhir hadis ini Nabi mengatakan fa inna manzilataka inda akhiru ayatin taqra'uha. Perhatikan. Kata Nabi, kelak di hari kiamat kepada para pembaca Al-Qur'an, pada para ahli Qur'an, membaca Al-Qur'an, penghafalnya dan semisalnya, ya. Maka antum sokong tuh para penghafal Quran, semoga menjadi bagian dari ahli Quran. Sokong tuh apa aja, dengan dananya, ya, dengan makannya, dengan mushafnya, semisalnya kebutuhan mereka antum tutup, ya. Semoga antum masuk dari bagian ahli Quran. Ini keistimewaan yang gak akan antum dapatkan di perkara lain. Baik, kata Allah kepada para ahlul Quran, iqra wartaqi. Perhatikan, iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah dan tartillah, maksudnya bacaan yang bagus. Bacalah dan naiklah. Terus di situ apa? Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kau membaca Al-Qur'an dalam tartil di dunia. Kata Nabi, fa inna manzilataka, karena kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di dalam surga adalah seperti akhir ayat yang engkau baca di dunia. Jadi kalau akhir ayatnya An-Nas, ayat terakhir, yaitu kedudukannya. Berarti kan 6.000 lebih. Ya, maka dari sini ikhwani fillah azakumullah, ini nggak ada yang berbenturan karena Nabi menyebut 100 bisa lebih dari 100, ya. 6.000 ya juga benar ada hadisnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, ala kulli hal surga punya tingkatan-tingkatan yang luar biasa banyaknya, ya. Dan masa sih kita nggak bisa masuk di satu tingkatan, ya. Tapi Nabi di sini menyebut sesuatu yang hebat. Jika engkau minta wa idza sa'altumullah fas'alul fir. Tapi kalau engkau minta surga firdaus. Surga paling tinggi, karena kata Nabi fa innahu awsatul jannah, dia surga yang paling tengah dan yang paling tinggi dan yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ya, tapi jangan harus pede lah, jangan kaya-kaya lebih bisa, nanti ini jadi nggak pede. Masalahnya saya pernah mengajarkan antum untuk tetap optimis, ya, bahkan yakin. Iblis aja yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah ketika dia minta, ya Allah, tundalah kematian saya sampai hari kiamat. Di ACC nggak sama Allah? Di ACC. Kenapa? Iblis yakin Allah bisa mengabulkan doanya. Maka kita pun yakin kita akan masuk surga firdaus, ya. Dan saya Nabi juga perintahkan, jangan pakai tapi kayaknya, enggak. Semoga tahun 2026 kita bisa naik haji. Amin. Sudah. Kaya jangan. Yakin aja, ya. Allah mudah, ya. Ada anak muda saya lihat, dia kerjaannya bersihkan masjid sambil di video untuk memancing orang lain untuk mengikuti. Dia diberangkat dari tahun ini, dia dari tamu kerajaan Saudi masuk haji. Ya kan? Ada yang menyangka, siapa yang mengenal dia gitu kan? Artinya kita tidak pernah tahu. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Sahabatnya Pak Prabowo dengar azannya Mas Syafiq itu, bocah azannya bagus temen, Cak. Setahun ini berangkat, tahun ini udah nggak ada Mas Syafiq. Tahun depan berangkat haji, Allah amin, udah tahu kan kita. Sudah, ya, tetap optimis, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan azakumullah, dalil ketiganya nggak sempat lagi kita bawakan. Tapi berarti pekan depan kita masuk ke dalil yang ketiga tentang Allah haramkan. Ini bagus, ya.
Di sini ada kata fa inallah harrama 'alan nar. Allah haramkan bagi neraka untuk menyiksa, untuk membakar orang-orang yang bertauhid. Haram loh bahasanya, ya. Ini menarik ikhwan fillah azza. Apa yang dimaksud Allah mengharamkan bagi ahli tauhid masuk ke dalam neraka dan membakarnya? Ini insyaallah kita jelaskan. Nah, di sini butuh penjelasan yang lumayan ikhwan fillah azzakumullah. Kita masuk ke soal jawab teman-teman semua azzakumullah, ya. Silakan Mas Abid, barangkali bisa dibacakan. Dan memberikan pemahaman kalau teman-teman yang mau bertanya belakangan yang ingin membaca video ini dan anjuran dari Rasulullah di budaya Allah budaya ini ada yang muncul dengan kita itu juga dari bawah ada juga dari teman-teman yang berpengalaman tapi juga lumayan itu boleh seperti itu. Ya, kalau merujuk pada dalil yang ada ya jangan seperti itu, karena Nabi memerintahkan tadi untuk minta surga Firdaus, ya. Tahun depan saya berniat untuk haji, saya tahun depan untuk berniat untuk bantu pesantren semisalnya, niat-niat yang besar ikhwani fillah azakumullah, ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya memang, tapi semoga bukan di antara kita ya, karena kalau masuk surganya terakhir, ya berarti keluar dari nerakanya juga yang terakhir, ya. Dalam bab syafaat, nanti kita akan lewati bab syafaat, ya. Para nabi itu kan memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Di antara Rasulullah SAW memberikan syafaat juga kepada umat Islam, ya. Syafaat dari para malaikat sudah, syafaat dari Al-Quran yang dia baca pun datang memberikan bantuan. Lalu Allah berfirman, tinggal saya yang bukan memberikan syafaat. Perhatikan, tinggal saya yang belum memberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil segenggam dari penghuni neraka yang masih Islam tentunya, ya, dan diangkat dan dimasukkan ke sungai yang ada di dalam surga. Dan dikatakan bahwa inilah orang-orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk ke dalam surga. Berarti mereka masuk surganya yang terakhir. Maka mereka keluar dari sungai-sungai ini seperti biji-biji yang baru tumbuh, menguning, dan di leher mereka ada tanda, ya. Tanda sebagai bentuk nanti mereka syukur kepada Allah bahwa mereka telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Walau alam tandanya seperti apa berupa lingkaran kalung, enggak paham gitu. Pokoknya ada tanda di leher mereka yang menggambarkan mereka alumni dari neraka, ya. Ketika itu Allah berfirman kepada mereka ini yang terakhir-terakhir ini, ya, maka masuklah ke dalam surga bagimu 10 kali dari kenikmatan dunia, ya. Orang yang terakhir aja dapat 10 kali dari kenikmatan dunia, dan gak cukup sampai situ. Apa yang kamu lihat di surga itu menjadi milikmu. Kalau yang melihat istana di surga, ya itu punyanya. Kalau dia melihat apa saja yang dia lihat itu juga menjadi, maksudnya bisa dia dapatkan, bisa dia minta. Ya intinya sama saja, ya. Kan dia cuman ya terakhir ya dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari dalam neraka. Ada yang cuma satu celupan saja kok, ya. Ada dosanya, misalnya dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia yang repot itu, ya. Dan Allah mudah Allah maafkan. Satu celupan dia ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Dia bilang enggak. Saya seumur hidup belum pernah merasakan kenikmatan. Pada satu celupan saja di dalam neraka. Dan semisalnya ikhwan fillah azakumullah, jadi azam kita, niat kita adalah suatu yang besar. Baik, ada juga pertanyaan ikhwan fillah azakumullah masuk ke saya, ya. Mungkin ini secara umum saja ikhwan fillah azakumullah.
tentang wajibnya kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Ya. Nabi SAW bersabda, wala tahkiruna minal ma'rufi syai', jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang kita ikhwani fillah azakumullah berfokus pada kebaikan-kebaikan yang di luar, ya. Kebaikan ke bosnya, sopan ke bosnya, sopan ke gurunya, ke ustadznya, kiainya semisalnya. Tapi kita lupa sopan ke orang tua, baik ke keluarga. Ikhwan azakumullah, Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Perhatikan, Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, dan saya pun adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Ya, saya saksikan beberapanya, ikhwan. Ya, ini bukan katanya. Ya, saya lihatlah. Ya, ada yang mungkin Mas Safid bisa nraktir saya, tapi istrinya nggak pernah dibawa jalan-jalan. Nah, antum. Contoh aja maksudnya. Bukan antum, maksudnya ada di luaran sana, ya, bisa nraktir temennya, bisa ngasih ya, bahagian, tapi ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya. Dan ini bukan katanya, ikhwan, saya lihat sendiri kalau seperti ini juga ada, ya. Sate Tegal di sana, giliran ke istrinya dibeliinnya sate kelinci lebih mahal tuh. Ya, sate aci misalnya, jangan. Ada sate aci saya suka beli di Bima kok. Ya, saya siji. Ada. Jangan orang di ke Tegal yuk. Ya kan nggak murah, ya. Seporsi mungkin 100.000 lebih, ya, dengan nasi ini itu mungkin bisa satu orang 150.000 dia traktir. Kalau bawa 3 orang udah kelihatan. Istri yang dibawain sate aci, nggak boleh, ikhwan. Ya. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian, kepada keluarga, termasuk ke anaknya, ya. Jangan ngasih orang lain. Makanya saya pernah bilang, ikhwan afwan, ya. Sama ini juga untuk teman-teman di sini, baik dari jajaran direksi atau petinggi-petingginya, ya. Jangan keluar-keluar dulu, tapi sementara ada karyawan-karyawan yang memang masih butuh pada antum. Contoh aja, ya. Karena sebaik-baiknya kita adalah orang terdekat yang bisa menikmati apa yang kita punya. Gampangnya seperti itu, ya. Setelah kita di dalam selesai dan rumah selesai, jangan sampai tadi, ya. Namun timbul permasalahan, gimana ngasih orang tua Ustaz, sementara istri juga merasa kurang. Nah, ini perlu dibicarakan, ikhwan fillah azakumullah. Satu sisi kita tetap sampai mati harus baik kepada ibu kita, kepada bapak kita sampai mati. Satu sisi juga istri kita harus kita penuhi kebutuhannya. Jangan boleh antum ke orang tua sementara anak istri juga terbengkalai. Gimana solusinya? Pertama, minta kepada Allah kecukupan. Ya Allah, saya ingin ibadah kepadamu dengan berbakti kepada orang tua. Ikhlas mintanya sama Allah, ya. Yang kedua, saya pun ingin berbuat baik, berbakti, ya bukan berbakti kalau ke anak istri, ya ingin memberikan hak kepada mereka secara penuh juga. Nanti Allah akan cukupi. Insya Allah akan cukupi. Harus yakin antum. Bisa, ya. Ya, saya udah contohkan kok begini. Saya udah contohkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Istri saya pun enggak yang gimana, tahu saya bagaimana pemberian ke orang tua, bagaimana, ya. Semua kebutuhannya kita tutup. Istri pun enggak, sama sekarang semua tutup juga sama. Minta ke Allah, perhatikan. Minta ke Allah kecukupan untuk bisa ibadah ke sini dan bisa ibadah ke sini dan bisa ibadah ngasih orang lainnya. Baik, ya. Tapi poin pentingnya jangan jadi manusia yang seperti itu. Baik ke orang tapi ke keluarga sendiri tidak baik, ya. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Apa saja dalam perkara-perkara kebutuhan, perkara pemberian, perhatian, ya. Ada temannya sakit langsung di WA. Sakit apa? Kering apa? Butuh apa? Istrinya sakit sampai cecatukan, tahu cecatukan enggak? Apa cecatukan itu bahasa Indonesia, Bet? Antum? Hah? Iya, sampai menggigil, kedinginan. Ya, Mas Atis. Ya tinggal kemulan, baik sih. Jangan begitu. Ya, enggak boleh. Itu istri antum, itu pakaian antum, ya, itu adalah orang yang paling tahu tentang antum. Ya, makanya antum jangan sampai, ya ibu jangan sampai ketemu istri saya nanti. Nanti tanya gimana Ustaz Dwi di rumah. Oh, kok cerita semua, tapi nggak akan. Nggak akan juga sih. Ya maksudnya yang tahu saya itu istri
saya. Ya, turwe ternyata kebluk, masya Allah. Ngoroknya besar. Tahu istri saya tuh, ya, ibu saya yang kedua, ya, ibu saya pertama, terus istri saya yang paling tahu. Makanya ikhwani fillah azakumullah, jangan berlaku baiklah kepada istri antum dan ingat dia akan bisa menuntut antum. Hah? Apa jadi? Orang lain teman-teman, dia ada nuntut dalam artian secara kewajiban dia nggak bisa nuntut. Kenapa kamu nggak traktir saya? Kenapa kamu nggak nanya saya sakit? Ada urusan, ya. Ada hak dia, hakul muslim al muslim situn. Tapi istri kita akan bisa nanti menarik kita dan menuntut kita. Kenapa kamu nggak ngajarin saya? Kenapa kamu nggak menutupi kebutuhan saya? Ya, saya pengen tuh istri itu nutup aurat ini. Ya tuh kunang bajunya yang lebar, kan harganya beda antara jilbab yang lebar dengan jilbab yang kecil, gampangannya begitu, ya. Kami pun sama ikhwan bila azakumullah, sedikit demi sedikit harus ada solusi, ya. Tutup sih, ternyata kata Ustadz kaki itu bagian dari aurat untuk perempuan, ya tuh kunang kaos kaki, sederhana seperti itu, ya. Dan ikhwan bila azakumullah, bahkan menurut saya ruhnya rumah ketika istri senang, betul, ya, akan menjadi mencekam, bahkan seperti ini, bukan curhat ini, ya, bahkan akan seperti tanda kutip neraka ketika istri sedang tidak baik-baik saja. Benar nggak Pak Haji? Tuh, Pak Haji yang senior kita aja mengangguk, berarti benar, ya. Baik, ikhwan bila azakumullah, semoga Allah memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan kita mampu bersikap yang baik kepada keluarga kita. Sudah jam 8:03, fan lebih 3 menit. Ikhwan bila azakumullah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.